Dalam beberapa hari terakhir, beberapa wilayah di Indonesia mengalami cuaca yang cukup terik. Hal ini merupakan ciri khas dari masa peralihan antara musim kemarau dan musim penghujan. Cuaca panas ini cenderung terjadi pada pagi hingga siang hari, disertai kemungkinan terjadinya hujan pada sore atau malam hari. Hujan pada masa peralihan ini biasanya tidak merata, dengan intensitas sedang hingga lebat dalam durasi yang singkat. Kondisi atmosfer labil meningkatkan potensi terbentuknya awan konvektif seperti awan cumulonimbus atau awan CB yang seringkali membawa cuaca ekstrim seperti kilat, petir, angin kencang, hingga hujan es. Pada episode kali ini, kita akan membahas cuaca walau terik, hujan masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah, serta bagaimana perakiraan cuaca dalam seminggu ke depan. Bersama saya, Kania Mustikawati. Mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, analisis dan pantauan BMKG tercatat curah hujan di beberapa wilayah Indonesia masih cukup tinggi pada sepekan terakhir. Tercatat hujan dengan intensitas ekstrim, yaitu lebih dari 150 mm per hari, sangat lebat 100 hingga 150 mm per hari, dan lebat lebih dari 50 mm per hari, terjadi pada tanggal 27 September hingga 2 Oktober 2024 di wilayah Sumatera Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Berdasarkan kondisi dinamika atmosfer terkini, pada periode 4 hingga 10 Oktober 2024, pada skala global, nilai IOD, SOI, dan Nino 3.4 tidak signifikan terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Kemudian dari gangguan fenomena MJO, saat ini berada pada fase 1 di West Hemisphere dan Afrika, yang menunjukkan tidak berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Selain itu, analisis OLR dan aktivitas gelombang ekuatorosbi terprediksi aktif hingga sepekan ke depan di wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat. Selain itu, aktivitas gelombang atmosfer Kelvin terpantau di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya. Pada skala regional, daerah konvergensi terpantau di Selat Malaka, Laut Natuna, Sumatera bagian selatan, pesisir utara Jawa bagian barat, Laut Jawa, Selat Malaka bagian selatan, sebagian Kalimantan, Laut Banda, Pulau Seram, Laut Aru, sebagian Papua, dan di Samudra Pasifik utara Papua Barat. Daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, Selat Malaka, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi tersebut. Labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian besar Jawa, Nusa Tenggara Barat, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan di sebagian besar Papua. Secara umum, kombinasi fenomena-fenomena cuaca tersebut diperkirakan menimbulkan potensi cuaca signifikan dalam periode 4 hingga 10 Oktober 2024, berupa potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Sumatera, Jakarta, Banten, Jawa, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Selain itu, potensi angin kencang terjadi di wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Selatan. Selanjutnya, kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia.
Bagi sobat yang berada di wilayah yang berpotensi terjadi hujan, pastikan sobat selalu memantau informasi perakiraan cuaca di wilayah masing-masing yang diperbaharui setiap 3 jam sekali di aplikasi Info BMKG yang dapat sobat unduh melalui App Store maupun Play Store. Atau sobat dapat mengakses melalui kanal resmi sosial media di Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian. Salam sehat dan sampai jumpa.